semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku kembali lagi untuk membahas terkait updatean info seleksi masuk kampus 2023. Dan khusus untuk video ini, aku membahas salah satu jalur seleksi yang udah mulai buka proses pendaftarannya, yaitu UTBK SNBT 2023. Nah, khusus kamu pejuang SNBT, kamu harus tonton video ini karena aku bakal untuk spill tips dan strategi untuk lolos di jurusan yang kamu pilih lewat jalur UTBK SNBT. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ikuti sosial media aku karena di situ juga aku update terkait info seleksi masuk kampus, baik dari Instagram pribadi aku, Instagram @lasso_umptkin, dan sosial media lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar aku tambah semangat terus upload videonya dan bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Yap, di sini aku mau kasih 7 tips buat lolos UTBK SNBT 2023 dan ini berdasarkan pengalaman aku dan juga kesalahan-kesalahan yang mungkin saja bisa diberikan solusi untuk jadi tips buat kamu lolos di jalur UTBK. Nah, 7 ini perlu kamu catat baik-baik, jadi persiapkan pulpen kamu dan buku kamu untuk kamu bisa juga prepare dari sekarang karena udah gak lama lagi, mungkin 1 bulan lagi kalian bakal menuju hari H pelaksanaan ujian UTBK. Tips yang pertama adalah persiapkan mental kalian. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin kamu adalah salah satunya yang udah gagal di SNBP, kemudian gagal lagi di SPAN PTKIN. Nah, kamu masih berusaha kan di jalur UTBK ini? Harus ya, karena selalu ada jalan kalau misalnya kamu mau terus berusaha. Nah, cobalah move on dari kegagalan yang kamu udah lewati dan belajarlah dari kegagalan tersebut ya. Ingat, bukan berarti hidup kalian gagal ya. Kalian masih terus bisa berjuang karena masih ada jalur ini dan jalur untuk khusus UMPTKIN. Di dalam persiapan mental, kalian juga jangan sampai untuk terlalu over sama diri sendiri ya. Sebatasnya saja dan sewajarnya saja. Pastikan ketika kalian lagi berproses untuk memperjuangkan sesuatu, jangan sampai itu mengganggu mental kalian hingga kalian langsung down atau gimana gitu. Yang penting jangan terlalu berlebihan juga. Kamu jaga baik-baik mental kamu, dan selain mental kamu juga fisik juga yang perlu dijaga ya. Yang terpenting juga dalam persiapan mental, kalian harus punya pikiran yang positif. Jangan terlalu juga overthinking terhadap masa depan karena masa depan itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi percayalah ketika kamu udah mengupayakan semaksimal kamu, lantas kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, gak usah khawatir karena perjuangan itu tidak ada yang sia-sia ya teman-teman. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu latihan soal. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah persiapan untuk buat target belajarnya, pastikan ketika kamu udah pelajari materinya jangan terlalu lama ya. Maksudnya banyakin kerjain latihan soal, jangan terlalu stuck dengan materi yang telah kalian pelajari. Pastikan kamu bisa mengatur porsi antara kamu belajar materinya dan porsi untuk ngerjain latihan soal. Dan baiknya juga kalau dominan untuk mengerjakan latihan soal, dan kamu juga cari tipe-tipe soal yang sering keluar ya. Jangan sampai kamu terlalu banyak mengerjakan soal, lantas kamu tidak bisa membedakan, oh ini tipe soal yang muncul di UTBK, oh ini tipe soal yang mungkin akan keluar dan akan sering muncul. Ketika kamu sudah mengenal tipe-tipe soal itu, maka itu akan memudahkan kamu ketika udah mau ngerjain soal-soal tryout ataupun nanti kamu dapatkan di hari H ujian UTBK. Yang ketiga adalah buat rencana belajar. Nah, tips ini sering aku kasih untuk kalian yang lagi berjuang untuk seleksi masuk kampus. Nah, di sini tentunya kalau misalnya jalurnya itu adalah jalur ujian tes, maka sangat penting untuk kamu buat target belajarnya. Nah, target belajar ini tergantung sama kalian ya.
mau target harian, mingguan, atau bulanan. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini sangat penting buat target belajar supaya kamu lebih teratur lagi ketika mau ingin targetin sesuatu yang kamu inginkan. Nah, misalnya untuk 1 minggu ini aku harusnya paham materi ini, untuk 1 minggu ini aku harus pelajari tipe soal seperti ini, dan kemudian sekali dalam seminggu aku harus real. Nah, itu di akhir kamu dapat melihat progres kamu sudah seberapa jauh dan apa yang perlu kamu perbaiki dari rencana belajar kamu, seperti itu ya. Next, ke tips yang keempat, yaitu review materi. Nah, selain kamu ngerjain soalnya ya, nih Kariska tadi bilang kamu harus memperbanyak latihan-latihan soal juga dan tahu bedakan mana materi yang sering keluar di UTBK tahun sebelumnya. Kalau kamu merasa soal yang kamu kerjain dan itu sering keluar di UTBK dan kamu tidak terlalu paham dengan materinya, maka waktunya kamu harus review materi. Nah, review materi ini adalah bagaimana kalian pelajari dan jangan terlalu dalam untuk mempelajari materinya ya. Soalnya kalau kamu udah dalam banget pelajari materinya, intinya kamu harus bisa tahu strategi untuk memahami materi itu. Karena aku percaya kok bahwa materi-materi UTBK ataupun soal-soal yang dikeluar di SNBT itu tidak mudah ya. Itu jauh, mungkin kalian pasti kaget karena sangat berbeda dengan soal-soal yang sering keluar ketika kamu belajar di SMA. Jadi, sekali-sekali untuk review materi kamu juga, kamu penting untuk paham materinya juga, tapi lebih penting lagi ketika kamu harus ngerjain soal-soal dari materi yang kamu pelajari. Pastikan porsinya bisa seimbang gitu, oke? Kita masuk ke tips yang kelima, yaitu adalah evaluasi kelemahan. Ini akan sangat berkaitan dengan rencana belajar kamu. Nah, ketika kamu udah susun secara teratur nih rencana-rencana belajar kamu, oh aku harusnya di minggu ini harus targetnya seperti ini skornya, terus kemudian aku harus ikut tryout 2 kali dalam sebulan, atau perencanaan-perencanaan lainnya. Nah, gunanya ketika kamu udah jalani rencana belajar kamu, nanti di akhir kamu bisa evaluasi kelemahan kamu. Oh, ternyata aku selalu turun nih di subtes ini, makanya gimana nih caranya bisa aku tingkatin di subtes ini nih. Kamu penting untuk evaluasi kelemahan, dimana kamu tahu bahwa oh ternyata aku ngerjain soalnya itu masih sedikit ya. Oh ternyata aku perlu paham materinya di bagian ini lagi gitu. Sangat penting untuk di tips yang kelima ini adalah evaluasi kelemahan pada diri kamu. Next, ke tips yang keenam adalah self reward diri sendiri. Nah teman-teman semuanya ini sebenarnya opsional sih, tergantung sama diri kalian. Kalau misalnya kalian perlu untuk self reward sama diri kalian sendiri, itu akan lebih baik untuk dari segi mental kalian dan juga kesehatan fisik kalian. Nah, karena aku bilang bahwa perjuangan UTBK bukan main-main loh teman-teman. Jujur, sebulan, kalau misalnya kalian nyiapinnya sebulan, tapi itu berasa banget perjuangannya. Kalian pasti jatuh bangun, terus kemudian kalian rela untuk begadang untuk demi ngerjain soal-soal, latihan soal-soal. Kemudian kalian rela untuk ikut bimbingan, terus kemudian bangun-bangun harus ada target yang pengen dikejar gitu. Nah, self reward ini kalian bisa sama diri kalian, melakukan hal-hal yang kalian sukai. Yang penting jangan reward diri sendiri itu secara berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Selanjutnya untuk tips yang terakhir atau yang ketujuh adalah kurangi bermain HP. Nah, buat teman-teman semuanya, pastikan kamu menggunakan HP itu adalah sesuatu hal yang produktif ya. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu hanya scroll TikTok, sosial media aja, lihat postingan orang lain, membuat kalian iri sendiri. Makanya kamu perlu mengontrol kebiasaan-kebiasaan kamu yang mungkin itu tidak produktif dan tidak mendekatkan diri kamu pada tujuan yang ingin kamu capai. Oke, jadi ingat ya teman-teman semuanya. 7 tips untuk kamu bisa lolos di jalur UTBK SNBT 2023. Jadi yang pertama adalah persiapkan mental kamu, kedua latihan soal, ketiga buat rencana belajar, keempat review materi, kelima evaluasi kelemahan, keenam self reward diri sendiri, dan yang ketujuh adalah kurangi bermain HP pada hal-hal yang tidak produktif. Oke teman-teman semuanya, semangat ya buat kamu pejuang UTBK 2023. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian dalam proses menuju bangku perkuliahan. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen video ini sesama pejuang masuk kampus. Nah, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, karena Kariska juga masih tahap proses belajar, jadi tidak ada yang lebih pintar ataupun lebih baik di sini ya. Kita masih berproses gitu. Terima kasih udah stay tune terus di channel ini.
Jangan bosan-bosan ya teman-teman semuanya. Oke, aku tunggu kalian lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.